maka segeralah cari guru-guru atau pembimbing. Al-ulama warasatul anbiya di daerah Anda masing-masing yang bisa membimbing hati Anda sampai kepada Tuhan yang menciptakan diri Anda. Carilah al-ulama warasatul anbiya, ulama yang memiliki karisma mewarisi para nabi dan rasul, jadi mengantar umatnya, mengantar manusia ke jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan sholawat dzalimin daf'ul bala agar hati kita senantiasa di dalam rahmat Allah, agar hati kita senantiasa terjaga dari zalim-zalimnya hati, dari azab-azabnya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat yang ingin bertanya-tanya, silahkan. Bila yang ingin bertanya-tanya, silahkan. Saya tunggu sambil merokok. Ada di dalam komentar bilang begini, Ustadz, ngerokok itu haram. Iya, enggak apa-apa, meskipun haram, saya jawab begitu. Merokok itu haram kalau saya yang bisa merokok. Merokok itu haram kalau saya yang mampu bisa mengangkat rokok. Rokok itu haram bila saya yang berkuasa atas rokok yang saya hisap ini. Saya yang jadi Tuhannya, saya yang bisa mengapa-apain rokok. Itulah haramnya rokok buat saya. Tapi bila di dalam hati saya tidak bisa apa-apa tanpa peran Tuhan yang menciptakan saya. Saya tidak bisa ngapa-ngapain, jangankan merokok, bernafas saja tak bisa bila tanpa Allah. Bila sudah begitu, manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi, apa yang haram bagi manusianya. Semuanya manusia sudah dituhani oleh yang menciptakannya. Silakan, ada yang bertanya, wahai sahabat.
Kalau tidak ada yang bertanya, berarti alhamdulillah apa yang dibahas dikaji pagi ini sudah dipahami dengan benar, sudah dipahami dengan ikhlas di sisi hati kita. Jadi supaya apapun yang kita kerjakan itu halal di sisi Allah, bagaimana? Agar semua halal di sisi Allah, apapun yang kita kerjakan, ya di hati kita jangan jadi Allah. Di hati kita jangan jadi Tuhan. Di dalam hati kita jangan jadi Sang Pencipta. Agar tidak haram semua apapun yang kita kerjakan. Bila di dalam hati kita yang ada hanya diri kita, bila di dalam hati kita yang ada hanya wajah kita, kekuasaan kita, hidup kita, badan kita, apapun jangankan merokok, bernafas saja haram. Jangankan merokok, sholat saja haram. Jangankan merokok, ibadah saja haram semua hukumnya. Bila di hati kita yang ada hanya iblis dan setannya, semuanya akan menjadi api yang membakar diri kita. Supaya halal, ya janganlah kita merasa jadi penguasa dan Tuhan di hati kita. Jadilah wayang yang diperankan Tuhan. Jadilah wayang yang diapa-apakan oleh sang dalangnya. Jadilah wayang yang hanya diperankan oleh sang dalang. Maka semuanya berada di dalam rahmat dalangnya. Selamat semua apa yang dilakukan dalangnya. Bila yang merasa melakukan wayangnya, ya tersesat semua, teradab semua. Begitu, wahai sahabat-sahabat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ini? Saya kira mudah dipahami, mudah diresapi, mudah dirasakan di dalam hati. Karena semua itu adalah kitab-kitab suci kita sendiri yang telah lama ditutup hingga berdebu, hingga banyak debunya. Sehingga kita tidak bisa membaca ayat-ayat sucinya Allah yang ada di dalam diri kita. Salam Rahayu, sama-sama Kang Mas Jajang. Lama tak jumpa. Sambil menunggu bila ada pertanyaan dari para sahabat. Jadi PR kita semua adalah mencari guru pembimbing agar sampai kepada rahmat Allah. Jadi jangan kedahuluan ajal menjemput. Agar kita tidak su'ul khotimah, tidak terazab ketika kita dikembalikan nanti. Karena para pewaris para nabi, banyak sudah ulama-ulama yang bertebaran di muka bumi ini. Untuk mengingatkan kita semua agar kita kembali ke jalan rahmatnya Allah. Tidak mengunggul-unggulkan hawa nafsu kita. Tidak memulia-muliakan hawa nafsu kita. Tidak membangga-banggakan hawa nafsu kita. Tidak memulia-muliakan amal dan ibadah kita. Tidak memulia-muliakan ilmu kita. Itulah jalan menuju rahmatnya Allah. Maka carilah guru-guru pembimbing agar kita tidak dimursiti,
tidak dinasehati selalu oleh iblis dan setan yang merasa sudah benar lagunya. Kalau kita sudah merasa benar, apa bedanya dengan iblis? Maknanya untuk menuju jalan rahmatnya Allah, ya harus iblisnya diperangi dulu agar tidak memperbudak kita lagi seperti Raja Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Zamannya Raja Fir'aun, zamannya Nabi Musa banyak perbudakan-perbudakan untuk lolos, untuk demonstrasi untuk melawan Fir'aun, ya harus temukan Rasulnya dulu. Temukan Musanya dulu. Temukan tongkat Musanya dulu. Maka dari itu, carilah guru pembimbing untuk mengajak kita semua melewati lautan merah. Menyeberangi hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila sudah tidak ada pertanyaan, bisa nanti bertanya-tanya di komentarnya. Atau bisa bertanya di admin WA nomornya 0822 4564 7438. Bisa bertanya-tanya di situ. Insya Allah kami jawab semua pertanyaan-pertanyaan saudara-saudaraku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila demikian saya mohon pamit, mohon undur diri. Mohon dimaafkan segala kata yang tidak berkenan di hati. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.